Hey guys, di video kali ini kita akan ngebahas rumor yang baru-baru ini beredar terkait sosok Captain Marvel yang akan menjadi pemimpin Avenger yang baru. Sebenarnya belum jelas siapa saja anggota Avenger yang baru nantinya. Apakah masih dengan karakter lama yang berjuang di Endgame, atau mungkin Carol Danvers membentuk Avenger versi yang lebih muda yang sering kita kenal dengan Young Avengers. Setelah kita melihat kehebatan dari Captain Marvel di Avenger Endgame, otomatis Carol Danvers ini menjadi salah satu kandidat yang paling layak memimpin Avenger setelah ditinggalkan oleh Steve Rogers, Tony Stark, dan juga Black Widow. Sekarang juga tidak jelas bagaimana keadaan psikis para superhero seperti Ant-Man, Black Panther, Scarlet Witch, dan juga yang lainnya setelah pertarungan di Endgame. Kemungkinan besar mereka tidak ingin langsung bergabung membentuk kelompok superhero dulu, karena mereka ini akan fokus ke kehidupan mereka sendiri-sendiri. Sudah tentu mereka akan membangun apa yang telah hilang selama ini. Contohnya saja, Scarlet Witch yang fokus dengan kehidupan WandaVision-nya dan terlibat beberapa masalah dengan Doctor Strange di filmnya nanti. Nah, sosok Captain Marvel ini punya potensi sangat besar menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Di Avenger Endgame, dia telah menyelamatkan Tony Stark serta membuktikan ketegasannya dalam mengambil keputusan. Carol Danvers juga punya latar belakang militer yang sangat kuat. Dengan latar belakang seperti itu, sehingga sangat mungkin bagi ia untuk membentuk kelompok superhero baru. Sejauh ini Marvel telah mengumumkan kalau film Captain Marvel kedua akan dirilis pada bulan Juli 2022. Sudah ada banyak sekali teori bermunculan untuk film kedua Carol Danvers ini. Tapi teori yang paling populer, banyak yang mengatakan kalau film Captain Marvel yang kedua nanti akan mengambil latar cerita Secret Invasion. Buat yang belum tahu, Secret Invasion juga nama yang sama untuk komik Marvel yang terbit pada tahun 2008. Kurang lebih, komik itu menceritakan invasi jangka panjang di bumi yang dilakukan oleh sekelompok Skrull yang ternyata secara diam-diam telah meniru kekuatan dan wujud banyak superhuman di Marvel Universe dan menjadi penipu selama periode bertahun-tahun sebelum invasi terbuka. Jika kalian mengingat film Spider-Man Far From Home, di film itu juga kita diperlihatkan bagaimana Skrull meniru Nick Fury karena memang diperintahkan oleh Nick Fury itu sendiri. Terlepas dari semua itu, tapi sebenarnya kita juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sangat mungkin, kelompok Skrull ini sudah meniru banyak sekali karakter selama ini. Untuk mengetahuinya, mari kita berharap saja film Captain Marvel yang kedua nanti akan menceritakan alur yang sama dengan Secret Invasion. Nah, baru-baru ini, Marvel juga sempat mengonfirmasi bahwa mereka juga sedang memikirkan untuk proyek film Young Avengers. Nah, dari beberapa informasi itu, bisa saja debut para Avenger muda ini akan terjadi di film Captain Marvel 2 yang akan tayang di tahun 2022. Mungkin sebagian kalian berpikir bahwa MCU ini tidak akan menggemparkan lagi setelah berakhirnya film Avenger Endgame. Tetapi jangan salah, event Endgame hanyalah salah satu event besar yang ada di dalam komik Marvel. Sebenarnya, ada banyak sekali event-event besar dan karakter-karakter keren yang di dalam komiknya, tapi belum bermunculan di filmnya. Saat ini, MCU sedang mempersiapkan kejutan yang lebih besar lagi. Nah, salah satunya adalah hadirnya para Young Avenger ini. Bisa saja, Captain Marvel membutuhkan kelompok superhero muda untuk menyelamatkan dunia ketika Avenger utama melawan hal yang lebih besar lagi. Buat yang belum tahu, Young Avenger ini kalau mengikuti cerita yang ada di dalam komik, menceritakan kelompok Avenger muda yang didirikan oleh sekumpulan anak muda yang bernama Nathaniel Richard atau yang kalian kenal dengan Iron Lad. Mereka ini datang dari masa depan bersama Patriot, Wiccan, dan juga Hulking untuk merekrut anggota baru secara lebih luas. Mengingat konsep time travel sudah diperkenalkan lewat Endgame, MCU bisa saja mengambil latar cerita yang sama. Dengan cara mereka datang dari masa depan, bisa mempercepat alur cerita dan tidak perlu lagi menunggu bertahun-tahun untuk karakter yang baru ini. Tapi tentu saja, kehadiran mereka pertama kali harus dimulai dari film lain, dan yang paling cocok, tentu saja film Captain Marvel yang kedua ini. Pertanyaannya, siapa sajakah yang harus muncul sebagai Young Avenger pertama di Captain Marvel nanti? Sebenarnya, ada banyak sekali karakter muda Marvel yang layak lebih dulu muncul ke permukaan. Tapi di video kali ini, Daily Screen akan pilihkan beberapa karakter inti dari Young Avenger yang sangat layak dibawa pertama kali ke MCU. Siapa mereka? Langsung saja kita ke deretan yang pertama. Kate Bishop yang merupakan penerus Hawkeye ini merupakan anggota inti dari Young Avengers. Kate Bishop sudah resmi akan muncul di serial Hawkeye yang akan tayang di Disney+. Kemunculan pertamanya nanti akan menceritakan bagaimana Clint Barton yang akan melatihnya sebagai Hawkeye baru. Saat ini belum diketahui secara resmi siapa pemeran Bishop ini. Ada rumor kalau Hailee Steinfeld yang akan memerankannya.
Tapi sejauh ini, memang belum ada pengumuman resminya guys. Yang jelas, Kate Bishop adalah salah satu karakter Young Avengers yang paling cocok untuk masuk ke MCU Fase 4. Selanjutnya yang harus muncul di Fase 4, tentu saja ada anaknya Scarlet Witch, siapa lagi kalau bukan Wiccan. Memiliki nama asli William Kaplan, Wiccan adalah anak dari WandaVision yang Scarlet Witch ciptakan dari esensi kehidupan Mephisto. Ia memiliki kekuatan magis yang sama seperti yang dimiliki ibunya. Dan juga, Wiccan ini merupakan anggota inti dari Young Avengers. Tanda-tanda kehadiran Wiccan sudah dibocorkan lewat trailer WandaVision. Jadi sudah jelas, Wiccan ini punya potensi besar masuk ke MCU Fase 4. Karakter Speed ini juga merupakan anak dari Scarlet Witch yang merupakan perwujudan sang paman yaitu Quicksilver. Sesuai namanya, ia memiliki kekuatan di bidang kecepatan. Oh iya, untuk anak dari WandaVision ini, baik Wiccan ataupun Speed, setelah diciptakan, mereka ini sempat menghilang dan hidup masing-masing, dan tentu saja tidak tahu siapa orang tua mereka. Dalam perjalanan kehidupan masing-masing karakter ini, akhirnya mereka menyadari siapa orang tua mereka. Nah untuk Speed, ia besar dengan membuat beberapa masalah, seperti contohnya merusak sekolahnya sendiri dengan kekuatan yang ia miliki. Singkatnya Speed ini dipenjara. Kemudian, ia dibantu oleh anggota Young Avengers untuk kabur dari penjara itu. Nah sejak saat itulah, Speed menjadi anggota inti dari Young Avengers. Sama seperti Wiccan, Speed juga akan muncul di serial WandaVision. Walau tidak jelas kemunculan mereka ini hanya sekilas saja atau memiliki peran penting, namun yang jelas karakter Speed ini juga cocok masuk ke MCU Fase 4. Hulking ini memiliki nama asli Theodore Teddy Altman dan memiliki kemampuan merubah bentuk menjadi besar, sama seperti yang dimiliki oleh Bruce Banner. Hulking yang sering dipanggil dengan Teddy ini merupakan keturunan setengah Kree dan juga setengah Skrull. Dia juga merupakan anggota inti dari Young Avengers. Faktanya Hulking ini berhubungan kuat dengan organisasi SWORD MCU yang dibentuk oleh Nick Fury. Nick Fury di sini melindungi Hulking agar aman ketika berada di bumi. Mengingat bangsa Skrull, Kree, dan juga Nick Fury ini punya hubungan kuat dengan Captain Marvel, maka akan sangat pas jika Hulking ini muncul pertama kali di film Captain Marvel yang kedua. Oh iya, Hulking dan Wiccan ini punya hubungan khusus teman-teman. Karena Wiccan dan Hulking ini punya hubungan khusus, maka akan sangat pas mempertemukan mereka di Captain Marvel yang kedua. Selanjutnya yang cocok untuk masuk ke fase 4 MCU, tentu saja Miss America. Sebenarnya Miss America ini bukan anggota inti dari Young Avengers, namun ia memiliki kekuatan yang unik dan layak masuk ke jajaran karakter MCU masa depan. Memiliki nama asli America Chavez, ia berasal dari dimensi lain yang bernama Parallel Utopis. Miss America ini memiliki berbagai macam kekuatan, contohnya saja seperti daya tahan tubuh, bisa terbang, serta ia bisa melakukan perjalanan ke multiverse. Di dalam komiknya, Miss America ini melindungi Wiccan ketika Loki ingin membunuhnya. Nah setelah itu, ia aktif menjadi anggota dari Young Avengers. Melihat kekuatan Miss America ini bisa melintasi multiverse, tentu saja Miss America ini sangat cocok untuk muncul di film Doctor Strange Multiverse of Madness. Karakter yang terakhir yang cocok untuk masuk ke MCU Fase 4, tentu saja ada Miss Marvel. Miss Marvel ini memiliki nama asli Kamala Khan. Miss Marvel merupakan superhero berdarah muslim dan akan melakukan debut pertama di Disney Plus lewat serialnya sendiri yang berjudul Miss Marvel. Kabarnya, Miss Marvel ini akan dibuatkan filmnya juga setelah perilisan film Captain Marvel. Meskipun Miss Marvel ini tidak pernah menjadi anggota Young Avengers, tetapi ia pantas untuk bergabung bersama yang lain untuk membela keadilan. Miss Marvel memiliki kekuatan yang dapat memelarkan tubuhnya sebesar dan sepanjang apapun yang ia inginkan. Faktanya, ia dapat mengangkat beban hingga 200 ton dan menupaskan beban tersebut ke lawannya. Karakter Miss Marvel ini sangat populer di komik Amerika. Antara Miss Marvel dan Captain Marvel punya hubungan kuat karena keduanya ini sering terhubung di dalam komiknya. Melihat Marvel membuat karakter ini sangat istimewa, maka Kamala Khan ini sangat layak untuk masuk ke jajaran MCU Fase 4. Nah itulah tadi karakter pilihan yang paling cocok untuk masuk ke tim Young Avengers MCU. Sebenarnya masih banyak sekali karakter muda yang ada di komik Marvel. Namun daftar tadi merupakan karakter pilihan yang paling unik dan dapat memberikan MCU masa depan yang sangat cerah. Apakah kalian memiliki kandidat lain selain karakter yang telah disebutkan tadi? Jika kalian memilikinya, jangan segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar dan akan kita bahas bersama-sama.
Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa untuk dukung Daily Screen dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.